Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas terkait proses pencernaan dan penyerapan protein serta lemak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Samsarina sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yang atas nama Maulidia, alias Syafira Ramadhani, Nur Akila Dwi Ayudia, Yolan Marcelinda, dan Muhammad Sapri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya saya akan menyampaikan terkait poin-poin yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama itu pencernaan protein mulut dan lambung. Adapun pencernaan protein usus halus. Yang kedua itu terkait produk akhir pencernaan protein dan penyerapan protein. Yang ketiga itu transportasi protein ke sirkulasi dan pencernaan lemak, mulut dan lambung. Selanjutnya itu pencernaan lemak khusus halus dan penyerapan lemak. Yang terakhir itu transportasi lemak dan sirkulasi dan perbedaan jalur transport. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dengan hormat saya persilahkan. Sebelumnya akan membacakan pendahuluan dulu. Bisa digeser slide-nya. Pendahuluan protein dan lemak. Protein adalah zat gizi dan jaringan. Lemak adalah sumber energi padat. 9 komponen membran larut vitamin A, D, E, K. Kandungannya harus dicerna dan diserap sebelum dapat dimanfaatkan tubuh. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pencernaan protein di mulut dan lambung. Di mana di mulut itu berfungsi untuk melakukan penghancuran secara mekanis untuk meningkatkan luas permukaan. Kemudian di asam lambung, tahap kimiawi sangat penting, di mana HCl menurunkan pH hingga sangat asam, sekitar 1,5 hingga 2, kondisi terbuka dan lebih mudah dipecah. Sel stiff lambung mengekskresi pepsinogen, bentuk tidak aktif dari enzim proteolik. Pepsinogen kemudian diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin yang memotong ikatan peptida terutama pada asam amino aromatik seperti velanin, tirosin, dan triptofan. Hasilnya adalah potongan polipeptida yang lebih pendek yang siap dicerna lebih lanjut di usus halus. Slide selanjutnya. Kemudian ada pencernaan protein di usus halus, di mana duodenum atau seme merangsang pelepasan hormon CCK dan sekresin. Efek dari hormon tersebut dapat merangsang pankreas mengeluarkan zimogen dan bikarbonat. Nah, di mana zimogen pada pankreas tersebut berfungsi merupakan enzim aktif. Nah, enzim aktif ini sendiri terdiri dari beberapa enzim. Pertama, tripsinogen yang dapat menghasilkan tripsin. Yang kedua, simotripsinogen yang hasilnya juga simotripsin. Kemudian ada prokarboksipeptidase yang hasilnya karboksipeptidase A ataupun B. Proelastase yang hasilnya elastase. Nah, yang terakhir yaitu
Enteropeptidase merupakan kunci aktivitas awal dari pencernaan pada usus halus kali ini. Mungkin itu dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya produk hasil pencernaan protein. Enzim menghasilkan dipeptida dan tripeptida, yaitu rantai pendek dari 2 atau 3 asam amino. Yang kedua, asam amino bebas. Asam amino bebas yaitu bentuk paling sederhana yang siap diserap tubuh. Hasilnya disiapkan untuk penyerapan di enterosit. Selanjutnya, penyerapan protein. Bruce border atau membran apikal enterosit. Yang pertama, transport asam amino via sistem khusus Na+, dan berbagai carrier untuk jenis asam amino netral, asam, dan basa. Yang kedua, peptid-1, yaitu mengangkut dipeptida dan tripeptida bersama H+. Dalam enterosit, peptida dipecah oleh peptidase sitosolik yang menjadi asam amino bebas. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu transport protein ke sirkulasi. Asam amino meninggalkan heterosit melalui membran basolateral dengan mekanisme transport yang umumnya tidak bergantung pada natrium. Selanjutnya, asam amino masuk ke cairan interstisial lalu ke kapiler vena mesenterika. Semua aliran ini bermuara ke vena porta hepatica. Dengan cara ini, hati menjadi organ pertama yang menerima hasil pencernaan protein. Hati berfungsi sebagai pusat metabolisme yang memutuskan distribusi asam amino ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan. Slide selanjutnya. Kemudian pencernaan lemak melalui mulut dan lambung. Pencernaan lemak dimulai sedikit di mulut dengan bantuan lipase lingual meski aktivitasnya terbatas. Di lambung, lipase lambung memecah sebagian trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak bebas, terutama asam lemak rantai pendek dan sedang. Namun, sebagian besar lemak tetap berupa globul besar yang bersifat hidrofobik. Oleh karena itu, pencernaan lemak lebih lanjut memerlukan proses emulsifikasi di usus halus. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu pencernaan lemak atau usus halus. Ada dua, yaitu yang pertama duodenum dan enzim pankreas. Di usus halus, proses pencernaan lemak berlangsung optimal. Garam empedu yang dilepaskan bersama empedu berfungsi mengemulsifikasi globul lemak besar menjadi droplet kecil. Garam empedu bersifat amfipatik, sehingga dapat menjembatani antara lingkungan berair dan lipid. Kemudian CCK merangsang pelepasan empedu dan enzim pankreas. Lalu sekretin merangsang pankreasi bikarbonat sehingga pH menjadi lebih netral dan kondusif bagi kerja enzim. Yang kedua yaitu enzim pankreas. Yang paling penting adalah lipase pankreas. Dengan bantuan kolipase, lipase memecah trigliserida menjadi 2 asam lemak bebas dan 1,2 monoasilgliserol. Enzim lain juga berperan seperti kolesterol esterase atau untuk ester kolesterol dan fosfolipase untuk fosfolipid. Slide selanjutnya. Selanjutnya penyerapan lemak. Produk hasil pencernaan lemak berupa asam lemak bebas, monoasilgliserol, dan kolesterol bebas. Semua produk ini membentuk misel dengan bantuan garam empedu. Misel memungkinkan lipid hidrofobik melewati lapisan berair di sekitar mukosa usus dan berdifusi ke brush border enterosit. Setelah masuk ke enterosit, terjadi proses reestrifikasi, yaitu asam lemak
dengan monoasilgliserol menjadi trigliserida dan kolesterol menjadi kolesterol ester serta fosforid dibentuk kembali. Lipid yang terbentuk ini kemudian dikemas dengan apoprotein, terutama ApoB48, bentuk partikel lipoprotein besar bersama silomikron. Baik, itu saja dari saya. Materi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah transport lemak ke sirkulasi. Si mikron berukuran besar sehingga tidak dapat langsung masuk ke kapiler darah. Sebagai gantinya, mereka masuk ke lakteal, yaitu pembuluh limfa yang ada di vili usus. Nah, dari sini si mikron bergerak melalui sistem limfatik yang bergabung di ductus thoracicus dan akhirnya bermuara ke vena subclavia kiri. Dengan jalur ini, trigliserida dalam si mikron langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa terlebih dahulu melewati hati. Slide selanjutnya. Nah, kemudian adapun perbedaan jalur transport. Perbedaan jalur transport protein dan lemak itu sangatlah jelas. Nah, produk pencernaan protein berupa asam amino diserap ke dalam vena porta hepatica, sehingga hati adalah organ pertama yang memetabolisme dan mengatur distribusinya. Kemudian, produk pencernaan lemak berupa silomikron diserap melalui sistem limfatik, melewati ductus thoracicus, lalu langsung masuk ke sirkulasi darah. Nah, itu sebabnya metabolisme awal protein dan lemak berbeda. Kalau protein, hati mengontrol aliran asam amino, sedangkan lemak pertama kali langsung menuju ke jaringan tubuh. Itu dia dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan ringkasan dan kesimpulan. Yang pertama itu ringkasan. Baik protein maupun lemak memerlukan pencernaan enzimatis sebelum bisa diserap. Protein dicerna menjadi asam amino dan peptida kecil diserap melalui transporter khusus dan peptid 1 lalu dialihkan ke hati melalui vena portal. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan monoasilgliserol diserapkan melalui misel, kemudian diresterifikasi menjadi trigliserida, dikemas dalam klimokron dan dialihkan melalui sistem limfatik. Transport keduanya sangat berbeda. Protein ke hati lebih dahulu, sedangkan lemak ke sirkulasi sistem lebih dulu. Slide selanjutnya. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan kesimpulan. Protein dan lemak merupakan isi makro yang esensial proses penyerapan sangat terkoordinasi, melibatkan enzim serta mekanisme yang spesifik. Salah satu misalnya sebab itu jadi pertahankan kesehatan. Jadi itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya
Saya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.